Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Juliantius Kapanamuan. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia. Jadi pada video kali ini saya membawakan materi tentang komutator operator, khususnya dari mekanika kuantum ataupun fisika kuantum, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya soal apa sih komutator operator, kemudian kenapa kita perlu belajar komutator ataupun operator, jawabannya sebenarnya agak sulit ya teman-teman ya. Bahkan saya juga dulu pernah bertanya-tanya soal kenapa kita harus belajar komutator operator seperti itu. Sedangkan di awal-awalnya ataupun jika teman-teman belajar soal fisika, teman-teman tidak akan menemui hal-hal ini gitu. Tapi sebenarnya operator ataupun komutator operator ini sebenarnya itu sangat penting teman-teman untuk kita pelajari. Karena ini kan operasi gitu. Apalagi kita belajar soal kuantum ya teman-teman. Nah, di situ kita banyak menemui operasi-operasi yang benar-benar banyak jenis seperti itu. Nah, khususnya komutator operator. Oleh karena itu, kita wajib ataupun materi ini penting untuk kita boleh pelajari seperti itu. Nah, kita akan langsung aja ya. Nah, di sini ada bahasan materinya teman-teman yang akan kita pelajari pada video kali ini, video yang tidak akan cukup lama ataupun cukup singkat, yaitu pengertian, kemudian kita langsung eksekusi nanti ke contoh soal ya teman-teman, agar teman-teman langsung lebih paham gitu komutator operator itu apa, seperti itu. Kita akan masuk ke dalam pengertian komutator operator. Jadi komutator operator ini banyak diaplikasikan ya teman-teman, atau banyak digunakan dalam momentum sudut mekanika kuantum, bukan fisika kuantum, di mana mekanika kuantum lebih ditekankan kepada pembahasan matematisnya. Nah, jadi antara fisika kuantum dan mekanika kuantum itu yang lebih ditekankan kepada pembahasan matematisnya ataupun operator-operator cara mengerjakan soal itu lebih ke mekanika kuantum. Nah, jadi seperti salah satunya adalah komutator operator ini teman-teman yang akan kita pelajari hari ini atau pada video kali ini. Oleh karena itu komutator operator ini penting untuk kita pelajari. Komutator operator ini wajib untuk kita pelajari karena cepat atau lambat kita bakal ketemu sama mekanika kuantum ataupun fisika kuantum. Nah, di fisika kuantum juga kita sebenarnya bertemu dengan operasi-operasi matematis ya teman-teman, cuma belum kepada komutator operator. Nah, sedangkan komutator operator ini khususnya pada mekanika kuantum, khususnya di statistika. Di situ di statistika kita ada banyak operasi-operasi gitu kan teman-teman. Nah, jadi oleh karena itu kita wajib atau harus belajar komutator operator. Nah, seperti itu. Nah, jadi pengertian ataupun penjelasan tentang komutator operator sekedar itu saja yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Seperti itu. Jika teman-teman bertanya ataupun mungkin ada orang-orang yang bertanya komutator operator itu apa, ya jawab saja bahwa komutator operator itu berupa operasi-operasi pada mekanika kuantum, seperti itu. Mereka pasti akan paham jika teman-teman menjawab seperti itu. Nah, selain daripada itu juga teman-teman, saya ingin memberitahukan bahwa komutator operator yang akan kita pelajari nanti itu dia berupa kayak bentuk-bentuk variabel gitu, kayak bentuk rumus-rumus lah, yang paling sering atau paling mudah kita ingat dengan kalimat rumus seperti itu. Kurang lebih dia seperti rumus-rumus itu teman-teman. Misalnya kayak dx per ds x kuadrat, x, kemudian px, x, h, x, seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari pada video kali ini. Gitu teman-teman. Nah, jadi nanti jika misalnya nih dx per ds, x itu sama dengan 0, maka itu kita katakan sebagai komut atau komutator. Nah, itu dia seperti itu. Itu sih yang dapat saya berikan kepada teman-teman sejauh ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam langsung ke contoh soal. Kita langsung eksekusi nih. Nah, kita akan mencari komutator dari px, x. Nah, seperti itu. Px ini apa dan x itu apa? X itu posisi, sedangkan px ini adalah momentum, teman-teman. Nah, jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat ya sampai akhir. Nah, oke, kita balik. Nah, bentuknya tuh seperti ini teman-teman, komutator operator itu. Walaupun dia sebenarnya banyak bentuk, tapi kurang lebih ataupun gambaran-gambarnya seperti ini. Oke, sebentar ya teman-teman ya, kursor saya. Oke. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang komutator dari px, x.
Itu fungsi gelombang ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara mengerjakannya ini? Sebentar ya, kita kembalikan dulu ini biar kalian lebih enak lihatnya. Nah, jadi seperti biasa, saya akan mengerjakannya dengan bentuk fungsi gelombang dalam posisi seperti itu. Nah, maka kita akan turunkan rumusnya seperti ini. Pxx, kemudian ada si x dikurang x, px, si x lagi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini mungkin yang paling heran itu adalah teman-teman melihat bahwa ada, sebentar teman-teman ya, ada IH bar. Nah, di sini teman-teman ada melihat IH bar. Nah, IH bar do si x per do x ya di sini teman-teman ya. Nah, sebenarnya kita mendapatkan IH bar ini dari mana? Itu dari momentumnya teman-teman. Jadi operator dari momentum itu atau Px ini, Px itu adalah sama dengan IH bar seperti IH bar do si x per do x seperti itu. Nah, oleh karena itu langsung kita turunkan aja nih. Sebentar ya teman-teman, ini kursornya kadang nampak kadang enggak. Nah, jadi ini yang Px ini kita turunkan aja di sini. Sedangkan x Px si x ini, nah ini kita satukan dengan yang ke bawah ini. Ini makanya kita turunkan juga nih Px x-nya si x ini. Nah, karena bentuknya atau di sini kita lihat min, jadi kita turunkan di sini min. Kemudian kita sama dengan kan. Kemudian posisi yang IH bar do si x per do x ini tadi kita simpan ke depan ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya Px x ini tadi itu variabel ya teman-teman. Variabel. Nah, di sini kita kedepankan. Kita tulis lagi, kita tambah di sini x si kemudian x. Kemudian kurangkan x ditambah IHX per do si x per do x seperti itu. Nah, kemudian atau mungkin terlalu cepat ya teman-teman ya pembahasannya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Intinya ini sih teman-teman, intinya teman-teman tahu bahwa Px ini operatornya apa gitu. Px ini operatornya adalah min IH bar itu, min IH bar. Kemudian di sini kita tulis lagi min IH barnya, kita turunkan ke bawah si x per mohon maaf, maksud saya adalah do x per do x dikurang IH bar lagi, kemudian kita kasih x di sini. Kemudian kita masukkan do si x per do x-nya ditambah IH bar do si x per do x sama dengan IH bar si x. Bentar ya teman, kita lanjut dulu. Nah, kenapa sisanya tinggal IH bar si x? Nah, karena di sini kan teman-teman dapat melihat ya di sini. Bentar teman-teman, kursornya. Nah, di sini kan ada sama nih, ini sama. Nah, teman-teman dapat lihat di sini. Nah, ini sama. Nah, jadi karena dia sama, kita gunakan operasional tentang cara mencoret gitu. Kalau yang sama kan kita bisa coret ya. Nah, ini tinggal kita coret sisanya, maka sisanya apa dia? Nah, maka sisanya tinggal IH bar min IH bar do x per do x ini kan. Tapi kan do x per do x ini kan sama juga nih. Nah, jadi ini kita coret juga. Kita coret, berarti nanti sisanya tinggal si x. Nah, si x-nya. Nah, jadi si x-nya ini kita turunkan juga menjadi min IH bar si x. Tuh, seperti itu dia teman-teman. Tuh. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Mungkin teman-teman juga akan bertanya kenapa di sini positif gitu kan. Nah, kenapa positif ya? Di sini kan kita sudah lihat nih. Di sini negatif, di sini negatif. Nah, oleh karena itu kita turunkan menjadi di sini kita tulis sebagai positif. Seperti itu. Dia kita diferensialkan total, teman-teman. Kita diferensialkan total yang di sini. Nah, di sini tinggal kita turunkan nih, kita jabarkan lagi sama kayak yang di atas, kurang lebih sama kayak yang di atas. Kemudian ini ya udah seperti yang saya bilang tadi, ini udah habis gitu. Yang di sininya sudah habis. Jadi kan sisa bagian yang sininya gitu. Sisa yang min IH bar do x per do x kurang IH bar x. Nah, sisanya itu. Tapi kan do x per do x ini kan 1 gitu. Jadi 1 dia kan. Ya, maka kita tulislah seperti min IH bar si x. Kali ini dia tinggal ini lagi seperti itu. Nah, jadi komutator dari
operator px, x itu sama dengan min I habar cx, seperti itu. Nah, atau bisa juga kita tulis seperti ini, px, x sama dengan min I habar. Nah, min I habar ini sama dengan, kita sama dengan lagi min imajiner, kita menggunakan imajiner, kita pakai imajiner yaitu I pangkat 2 habar per I. Nah, kalau kita gunakan atau kita operasikan lagi seperti ini, maka hasilnya menjadi habar per I. Nah, seperti itu teman-teman. Apakah sudah jelas teman-teman? Jika masih belum jelas, teman-teman bisa tuliskan dalam komentar apa yang ingin kalian tanyakan, dan nanti di video selanjutnya saya akan bahas kembali seperti itu. Untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak atas telah menonton video ini. Jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang masih kurang, mohon maafkan, karena kita sama-sama belajar ya teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.